Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap adanya tambang emas ilegal yang tak jauh dari sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah 5 Dian Patria mengatakan tambang itu berada hanya sejam perjalanan dari Mandalika. Hal ini disampaikan Dian dalam keterangannya di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan pada Selasa 21 Oktober 2025. Saya juga baru tahu, saya nggak pernah nyangka di Pulau Lombok 1 jam dari Mandalika ada tambang emas besar, baru tahu saya. Dian menambahkan tambang tersebut diketahui mampu memproduksi sekitar 3 kg emas dalam satu hari. Dan itu luar biasa, ternyata bisa 3 kg emas satu hari, hanya 1 jam dari Mandalika, dan ternyata di Lombok itu banyak tambang emas ilegal, di Sumbawa apalagi, dan ini informasi baru buat saya, dan itu kemana aja selama ini ya. KPK pun mendorong penegakan aturan terkait kehutanan dan lingkungan serta mengajak berbagai pihak untuk berkoordinasi dalam upaya pencegahan dan supervisi lapangan. Dian mengaku terkejut setelah mengetahui adanya aktivitas penambangan emas berskala besar di Pulau Lombok yang selama ini tak pernah terungkap secara terbuka. Dari hasil pemeriksaan lapangan, tim KPK menemukan sejumlah pekerja di tambang ilegal tersebut tidak dapat berbahasa Indonesia. Hal ini memunculkan keraguan terhadap narasi bahwa tambang itu merupakan pertambangan rakyat. Dian menyebut salah satu lokasi yang ditengarai adalah tambang emas di sekitaran Sekotong, Lombok Barat dengan aktivitas serupa juga ditemukan di wilayah Lantung, Sumbawa, NTB. Laporan awal tentang tambang ini muncul setelah terjadi pembakaran basecamp tambang emas yang diisi orang-orang asal Cina sejak Agustus 2024. Pada 4 Oktober 2024, tim KPK turun ke lapangan dan memastikan operasi penambangan di Sekotong masih berjalan dengan produksi emas yang sangat tinggi. Dian Patrika menilai aparat setempat belum tegas menindak aktivitas tambang ilegal tersebut diduga karena adanya backingan atau keterlibatan pihak tertentu dalam aktivitas ini. Kami tidak hanya bicara langsung apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak, bisa jadi ada tindak pidana sektoral, apakah kehutanan, lingkungan, pajak, kita dorong yang punya kewenangan, tegakkan aturan. Kalau dia tidak tegakkan, bisa jadi dia bagian dari masalah, sengaja. Ya itu yang selama ini banyak terjadi. Mereka tidak berani menagih, karena itu mungkin ada backing-backingnya, atau mereka memang menikmati, ya.